Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi Judul materi pada pagi hari ini adalah tentang sastra Islam dan keunikannya. Sastra Islam dan keunikannya. Lalu apa hubungannya dengan sholawat yang kita bacakan? Apa hubungannya? Nanti akan ada kaitannya. Ya. Sholawat yang kita bacakan itu, adalah salah satu sastra yang diciptakan atau diubah oleh Sunan Bonang. Tahu Sunan Bonang? Salah satu waliullah yang terkenal di Indonesia yang menyebarkan agama Islam. Apa itu sastra Islam? Di sini sudah ada sastra Islam adalah karya sastra yang berlandaskan
dan mendekatkan pembaca kepada Tuhan. Berarti sastra Islam itu adalah sastra yang dibuat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Bentuknya entah itu puisi ataupun berbentuk cerita. Ya, tujuannya itu untuk mendekatkan pembaca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya dari pembuatan sastra Islam ini? Kalau pada zaman dahulu, sastra Islam ini dibuat untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu tujuannya itu untuk memperkenalkan Islam pada seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Karena dulu di Arab pun ketika Islam itu turun, sastra itu sedang berkembang. Jadi memudahkan dalam penyebarannya menggunakan sastra. Sastra itu bisa digunakan untuk menyebarkan agama itu sendiri. Lalu ada beberapa macam jenis sastra Islam. Yang pertama itu adalah sastra yang mempromosikan sistem kepercayaan dan ajaran Islam seperti tauhid, etika, dan tasawuf. Sastra yang jenis ini, sastra yang mempromosikan sistem kepercayaan dan ajaran Islam, ini didominasi oleh sastra sufistik namanya. Yang pertama kali dimunculkan oleh Abu al-Athailiyah dan para penyair sufi seperti Rabi'ah al-Adawiyah yang membahas isu sufisme seperti sufi ya. Ini namanya aliran sufi, aliran kepercayaan sufi ya. Ini tentang pembersihan hati. Salah satu juga puisi sufistik, yaitu dari Jalaluddin Rumi. Ini menggelorakan sikap penerimaan atas perbedaan agama. Jadi agama yang satu dengan yang lain itu sama, tidak melihat perbedaannya. Seperti antara dalam Islam sendiri ya, antara Muhammadiyah dan NU itu kan ada perbedaan pasti. Tapi Jalaluddin Rumi itu melihat persamaannya, bukan perbedaannya. Ya, yang pertama intinya persamaannya adalah sama-sama menyembah Allah.
Lalu juga di sini ada puisi Hamzah Mansuri dan seperti syair yang kita bacakan tadi, gubahannya Sunan Bonang. Ini masuk dalam sastra ini, sastra Islam konseptual. Kalau ini kan yang Hamzah Mansuri dan Sunan Bonang ini yang agak lama, karya sastranya yang agak lama. Kalau yang agak modern ini ada karya dari grup Bimbo. Tahu grup Bimbo? Pernah mendengar? Ada salah satu nyanyiannya seperti ini. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Pernah mendengar itu tidak? Tidak ada yang pernah mendengar. Ya, itu memang agak penyanyi lawas, grup lawas. Tapi biasanya lagu-lagunya masih diperdengarkan ketika Ramadan. Itu masih diperdengarkan. Lalu kalau lagu dangdut, lagunya Rhoma Irama pasti tahu ya. Itu ada lagu dangdutnya yang masuk dalam karya ini. Misalnya yang lagu apa itu? Yang katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat meminta. Ya, tahu itu? Itu tentang ini, mengangkat dari arti surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Surat apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Itu Rhoma Irama itu mengambil atau mengangkat lagu dari surat itu. Masa tidak pernah mendengar? Iya, masa tidak pernah mendengar? Coba yang punya HP. Ada yang bawa HP? Ada yang bawa? Juga itu tentang ini lagu Rhoma Irama tentang kiamat. Pernah mendengar itu? Ada saya tahu saya. Kayak tahu lagu Rhoma. Saya tahu. Yang mana yang tahu lagu Rhoma Irama ini? Tidak ada yang tahu sama sekali. Lagu tentang cita-citanya yang tahu. Itu masuk dalam ini sastra konseptual, ini masuk dalam yang pertama. Lanjut ya. Yang penting kalian ada gambaran ya. Yang kedua, jenis sastra yang kedua adalah sastra yang memuji dan mengangkat para tokoh Islam yang menjadi panutan. Tokoh Islam yang menjadi panutan yang paling utama itu siapa? Nabi Muhammad itu adalah tokoh panutan kita yang paling utama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan
Tapi tokoh paling utama dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian mengikuti yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi, para anbiya, pokoknya itu tokoh-tokoh dalam Islam. Buku sastranya adalah Al-Barzanji. Tahu Al-Barzanji? Buku Barzanji itu ketika kita bacakan, ketika orang meninggal, kita kan pegang buku Barzanji. Itu diciptakan untuk memuji Rasulullah. Itu masuk, buku itu termasuk dalam sastra Islam. Buku itu adalah masuk dalam sastra Islam. Ya. Yang ketiga adalah sastra Islam yang membahas kelembagaan Islam. Kalau ini mengangkat dari, biasanya berbentuk novel ya, entah bentuk apa saja, pokoknya dalam bentuk karya sastra, mengangkat dari kisah sejarah Islam. Entah sejarah perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat, perjuangan para sufi dalam mengembangkan Islam. Ini masuk dalam sastra, jenis sastra Islam yang ketiga. Di sini ada beberapa buku Arab yang membahas tentang Universitas Al-Azhar, Masjid Nabawi, dan terutama tentang Ka'bah. Itu masuk dalam sastra Islam yang kedua. Lalu yang keempat ada
memberikan perbaikan pada diri kalian. Itu manfaatnya itu. Lalu keunikan sastra Islam yang keempat adalah transendental atau ketuhanan. Karya sastra Islam sering membahas hubungan manusia dengan Tuhan dan alam sebagai tanda-tanda kebesarannya. Yang keempat itu tentang ketuhanan, menghubungkan antara Allah Sang Pencipta dengan alam yang diciptakannya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu keunikan sastra Islam yang terakhir adalah unsur dakwah yang lembut. Maksudnya apa? Sastra Islam ini digunakan sebagai salah satu media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Bahwa dengan ini tujuannya bahwa Islam itu indah. Dengan membuat karya sastra itu, Islam itu Islam itu adalah indah ya. Sastra Islam itu lembut. Karena dengan karya sastra, dengan sastra itu sastra itu kan kalimatnya itu kan bagus, indah. Itu tujuannya untuk menarik si pembaca. Oh, Islam itu begini, itu tujuannya salah satu. Menginspirasi pembaca untuk mengingat
Ibu Adini